menstruasi itu? Menstruasi adalah keluarnya darah dari dalam uterus yang diakibatkan oleh terlepasnya lapisan dinding rahim yang mengandung banyak pembuluh darah dan sel telur yang tidak dibuahi, disertai pelepasan endometrium dan terjadi di setiap bulannya. Normalnya, setiap 1 bulan, ovarium akan melepaskan 1 ovum jika terjadi fertilisasi dan terjadi kehamilan. Maka, dinding rahim akan menebal selama 9 bulan, dan sebaliknya, jika tidak terjadi fertilisasi dan kehamilan, maka penebalan dinding rahim tersebut akan melumpuh dalam bentuk darah menstruasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas urutan peristiwa terjadinya siklus menstruasi. Siklus menstruasi dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase menstruasi di 5-7 hari pertama siklus menstruasi, yang dilanjutkan fase folikuler hingga hari ke-14, di mana di hari ke-14 tersebut dengan fase ovulasi. Setelah fase ovulasi hingga akhir siklus menstruasi kita disebut dengan fase luteal. Nah, pada awal fase menstruasi yang terjadi adalah hipotalamus mengirimkan sinyal pada hipofisis untuk mensekresi FSH yang berfungsi untuk mematangkan folikel. Sehingga kita bisa melihat di awal fase menstruasi jumlah FSH akan meningkat yang kemudian akan dilanjutkan dengan terjadinya pematangan folikel. Nah, folikel yang matang tersebut akan mensekresi estrogen, di mana estrogen tersebut justru akan menghentikan sekresi FSH, sehingga hipofisis tidak lagi mensekresi FSH. Hipofisis akan mensekresikan LH yang berfungsi untuk memicu ovulasi, yaitu terlepasnya ovum dari folikel di dalam ovarium. Folikel tersebut akan berubah menjadi korpus luteum atau bisa disebut badan kuning, di mana badan kuning akan mensekresikan progesteron. Selanjutnya, progesteron akan menghambat sekresi LH sehingga yang tersisa adalah estrogen dan progesteron yang bersama-sama memicu penebalan dinding rahim yang tidak terjadi fertilisasi dan kehamilan. Kadar estrogen dan progesteron akan menurun sehingga penurunan estrogen dan progesteron tersebut menyebabkan peluruhan dinding rahim dan siklus menstruasi akan kembali ke awal atau kembali ke fase menstruasi. Dan untuk tambahannya, saat tidak terjadinya pembuahan pada sel telur dan kadar progesteron yang menurun, sudah saatnya fase menstruasi. Di saat ini prostaglandin akan bertugas membuat otot rahim berkontraksi waktu menstruasi. Kalau otot sudah berkontraksi, maka pembuluh darah akan menyempit agar darah yang keluar saat menstruasi tidak berlebihan dan tetap sesuai dengan takarannya. Selanjutnya kita akan membahas apa sih yang dikatakan normal dan apa yang tidak dikatakan normal dan butuh penanganan lebih lanjut. Nah, ketika terjadi menstruasi di 3-7 hari itu dinamakan normal. Kalau hanya 2 hari itu masih bisa dikatakan normal apabila tidak ada stres berat, kelelahan berlebih, dan mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Setelah selesai menstruasi, rentan yang masih normal sampai menstruasi selanjutnya itu adalah 21-35 hari. Kalau misal di bawah 21 hari sudah menstruasi lagi, itu dinamakan polimenore, atau lebih dari 35 hari baru menstruasi, atau kurang dari 6 kali menstruasi dalam setahun, itu dinamakan oligomenore. Dua keadaan ini harus dicek ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Dan yang terakhir, selama menstruasi, darah yang keluar biasanya sekitar 30-40 ml atau 2-3 sendok teh, atau sekitar ganti pembalut kurang lebih 3-6 kali sehari. Rentan 10-80 ml darah yang keluar itu masih disebut normal. Kalau lebih dari 80 ml atau ganti pembalut sekitar 8-16 kali sehari, bahkan lebih dari itu namanya menorragia. Kalau di antara periode tidak menstruasi ada keluar darah, itu disebut metrorragia. Dan di kasus ini juga harus dicek ke dokter.